OT. Iya. Tes tes. Sing siji iki gak iso iki. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku kelas 9 yang semoga selalu mendapatkan berkah serta dijaga oleh Allah, kesehatannya, dijaga keimanannya, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Raik yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada materi ilmu ma'ani. Sebelum kita mulai materi ma'ani pada pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan tawasul suratul Fatihah. Semoga apa yang nanti kita kaji dan apa yang nanti kita pelajari betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala diniyah wa ala kuliyatin sholihah wa la manawahu salafun sholihun. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi wa jami'i akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati lil muqarrabin, khususan al-hadrati muassisi hadil madrasah wa muallifi hadal kitab Syekh Abdurrahman Al-Hadari ausulihim wa furu'im min Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumim fid dini wa dunya wal akhirah wa antarzuquna mahabbatum wa dakhilna fi silsilatim wa himayatim wa andasyurna fi zumratihim wa amitna ala millatihim syalillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anak silahkan dibuka kitabnya, melanjutkan pembahasan kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fasohah, mulai dari fasohatul kalimah, fasohatul kalam, dan fasohatul mutakallim. Sekarang kita akan mengkaji balaghatul kalam yang disebutkan dalam nadhoman dari Syekh Abdurrahman Al-Hadari. Nadhomannya adalah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami wa hafidun tadiyatal ma'ani an khada'in yurafu bil ma'ani wa ma minat taqidi fil ma'na yaqi lahul bayanu indahum qadin tuqi wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam
yu'rafu yud'a bil badi'i wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadul maqami. Wa ja'alu lan padha ndadekake sapa ulama balaghah balaghatal kalami ing balaghae kalam tibaqahu ing nyocokine kalam li muqtadul maqami maring penatrapane makom. Lawang suli wa ja'alu lan padha ndadekake sapa ulama ahli balaghah balaghatal kalami ing balaghae kalam tibaqahu ing nyocokine kalam li muqtadul maqami maring penatrapane makom. Jadi para ulama balaghah itu mendefinisikan balaghahnya kalam sebagai sesuainya kalam dengan muqtadul hal. Sehingga ketika kalam itu dikatakan sesuai dengan muqtadul hal, maka kalam itu berarti bernilai balaghah. Muqtadul maqam itu apa? Muqtadul maqam itu ya kesesuaian dengan situasi dan kondisi. Dan tentunya lafal-lafalnya harus fasih. Lafal fasih sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, baik fasih kalimatnya, fasih kalamnya. Nah, kalam yang fasih kemarin sudah disampaikan tentang syarat-syarat sebuah kalam itu dikatakan fasih. Kemarin kan nadomannya wafil kalam min tanafuril kalim wa fi ta'lifin wa taqidin salim. Kalam itu harus terbebas dari tanafur. Tanafur itu sebuah kalam, susunan kalimat yang sulit untuk diucapkan. Ketika tersusun, dia sulit untuk diucapkan. Nah, ini berarti kalau kalam tidak memenuhi ini, berarti kalam tersebut tidak fasih. Yang kedua, kalam harus terbebas dari dha'fu ta'lif. Sebuah susunan yang lemah. Artinya lemah tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Nah, dulu pernah dicontohkan ada maf'ul mendahului fa'ilnya baik secara lafal maupun secara hukum. Terus yang ketiga, kalam harus terbebas dari takkid. Maknanya rumit, sulit untuk dipaham. Nah, takkid itu ada dua, takkid lafzi dan takkid maknawi. Jadi waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadul maqami. Balaghahnya kalam ialah sesuainya kalam dengan muqtadul maqam atau situasi dan kondisi serta fasih lafal-lafalnya. Nah, kalau fasih lafal-lafalnya berarti ada dua, harus muqtadul hal, fasih lafalnya. Ketika lafal itu kok fasih tapi tidak muqtadul hal, ya tidak disebut balaghah. Kalau sudah muqtadul hal, jadi makna yang disampaikan itu sudah sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi lafalnya tidak fasih, juga tidak bisa disebut sebagai kalam yang balik. Nah, dalam kalam yang balik atau balaghatul kalam, ini ada beberapa istilah yang perlu dimengerti dan difahami, yaitu yang pertama adalah halul khitab.
Halul khitab itu situasi percakapan atau biasa disebut dengan makom, yaitu perkara yang mendorong orang yang berbicara, orang yang berbicara yaitu mutakalim, untuk menyampaikan ungkapan kata-katanya dengan bentuk tertentu. Nah, kita menyampaikan sesuatu itu kan ada stylenya sendiri-sendiri. Nah, kita menyampaikan sesuatu itu dengan bentuk yang A misal, itu kan pasti ada yang mendorong. Karena bentuknya bermacam-macam, kita memilih dengan bentuk A. Kita memilih bentuk A, itu pasti ada pendorong. Lah pendorong itu yang disebut dengan halul khitab. Sebuah situasi percakapan. Nah, bentuk tertentu itu disebut dengan iktibar yang sesuai. Penyampaian ibarat yang sesuai. Jadi contoh sebuah pujian. Pujian itu situasi yang mendorong untuk menyampaikan ungkapan dalam bentuk itnab atau panjang lebar. Terus cerdasnya lawan bicara, itu juga kondisi yang mendorong untuk menyampaikan ungkapan dalam bentuk ijaz atau ringkas. Biasanya orang itu kalau memuji, itu kalimat yang disampaikan, itu kan tidak ringkas, tidak pendek. Mau mengatakan cantik saja sudah sampai kemana-mana bahasanya. Rambutmu selembut sutra, matamu lentik seindah mata, seindah bola mata, hidungmu mancung, bibirmu manis. Padahal mestinya intinya kan kamu itu cantik, nah, itu tok. Tapi style bahasa yang disampaikan itu etnab, panjang lebar. Nah, beda dengan ketika lawan bicara kita itu termasuk golongan orang yang cerdas. Orang yang cerdas kita tidak butuh untuk panjang lebar. Langsung pada intinya, ijaz, ringkas. Nah, karena dengan ringkas saja orang yang cerdas langsung bisa menangkap. Nah, kalau lawan bicara kita itu tergolong orang yang standar atau mungkin malah justru kecerdasannya rendah, ya perlu kita jelaskan panjang lebar. Karena kalau kita menggunakan bahasa yang ringkas, maka lawan bicara kita tidak mungkin paham. Nah, jadi pujian, kecerdasan lawan bicara, terus tingkat kecerdasan yang rendah dari lawan bicara itu termasuk dalam kategori makom atau hal. Adapun etnab, ejaz, ini itibar yang sesuai. Nah, jadi kita mau menyampaikan, kita harus melihat situasi. Nah, jadi kita bicaranya bagaimana harus disesuaikan dengan situasi. Adapun balaghahnya mutakalim, yaitu ungkapan suatu bakat dalam diri seseorang yang dengannya ia mampu untuk menyusun kalam bernilai balaghah dari makna apapun yang dikehendaki sesuai dengan situasi dan kondisi serta fasih lafalnya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan balik atau orang yang ahli balaghah itu ketika dia mampu menyusun kalam dengan makna yang apapun yang dikehendaki. Bukan hanya satu makna saja, tapi beberapa makna dia bisa. Situasi sedih, situasi bahagia, situasi apapun, cara bahagia.
I seorang mutakalim atau orang yang menyampaikan sebuah ungkapan itu bisa disebut memiliki nilai balaghah itu ketika dia punya bakat, memang ahli dalam menyampaikan sebuah kata-kata dan kata-kata itu fasih dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, setelah kita paham tentang apa itu fashatul kalimah, fashatul kalam, fashatul mutakalim dan balaghatul kalam, balaghatul mutakalim. Kalau balaghah tidak ada balaghatul kalimah ya. Kalau balaghah itu hanya balaghatul kalam dan balaghatul mutakalim. Kiai Musannaf yaitu Syekh Abdurrahman Al-Hadori menyampaikan ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu balaghah itu apa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafidun ta'tiyatal ma'ani an khata'in yu'rafu bil ma'ani. Wa hafidun utawi fan ilmu kang reksa ta'tiyatal ma'ani ing nyampekno pira-pira makna. Wa hafidun utawi fan ilmu kang reksa ta'tiyatal ma'ani ing nyampekno pira-pira makna an khata'in sangka luput. Yu'rafu iku den kenal apa hafidun bil ma'ani kelawan ilmu ma'ani. Sebelum kami sampaikan apa itu ilmu ma'ani, inti dari ilmu balaghah itu ada dua. Yang pertama, memilah kalam yang fasih dan kalam yang tidak fasih. Jadi ini kalam fasih, ini tidak fasih, sehingga yang disampaikan hanya kalam yang fasih saja. Kenapa? Karena bisa saja kita menyampaikan makna itu sudah sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasi berkabung, kita menyampaikan sebuah mauidhah yang materinya berupa sebuah peringatan kematian. Tapi kalam yang disampaikan itu tidak fasih. Nah, maka ya tidak bisa disebut kalam yang bernilai balaghah. Yang kedua, mencegah kesalahan dalam menyampaikan makna yang dikehendaki. Jadi meskipun kita pandai dalam memilah kalam yang fasih, yaitu pada inti balaghah yang pertama, oh ini fasih, ini tidak fasih, oh ini kalau digabung dengan kalam ini masuk dalam kategori kalam yang fasih. Ini ketika kita menyampaikan tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki, maka ya tidak bisa bernilai balaghah. Jadi bisa saja kita menyampaikan makna sudah dengan ungkapan yang fasih, namun kalamnya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga kalam itu tidak bisa disebut bernilai balaghah. Lah adapun balaghah, ilmu balaghah dibagi menjadi 3 fan, yaitu ilmu ma'ani, bayan dan bada'. Apa itu ilmu ma'ani? Dalam nadhumnya wa hafidun ta'diyatal ma'ani an khata'in yu'rafu bil ma'ani. Yaitu ilmu yang menjaga mutakalim jangan sampai salah dalam menyampaikan makna di luar makna yang dikehendaki. Dia mestinya punya kehendak untuk menyampaikan A, tapi kalam yang disampaikan itu ternyata mengarah kepada B. Nanti yang terjadi adalah salah paham. Nah ini fungsi dari ilmu ma'ani. Nah ilmu ma'ani, ini ketika kita menyebut ilmu ma'ani, ketika kita itlakan ilmu ma'ani, maka
yang dimaksud adalah keseluruhan dari ilmu balaghah. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau kita menyebutkan ada gandengannya yaitu ma'ani bayan bada', maka ilmu ma'ani ya sebagaimana pengertian tadi, ilmu yang menjaga mutakalim jangan sampai salah dalam menyampaikan makna di luar makna yang dikehendaki. Yang kedua, ilmu bayan. Dalam nadzoman wa ma minat taqidi fil makna yaqi lahul bayanu indau mungqadin tunqi wa ma utawi ilmu minat takkidi kang jaga apa ma sangka takkid pinginane sampun dalam fasahatul kalam fil makna ing dalem makna yaki tegese jaga utawa ngreksa apa ma lahu marang takkid al bayanu iku aran bayan indau mungge ulama kodintuki temen dipilih apa bayan. Jadi ilmu untuk menjaga kalam atau ucapan dari takkid yang berhubungan dengan makna atau istilahnya adalah takkid maknawi. Kemarin sudah disampaikan takkid ada dua, takkid lafzi, ada takkid maknawi. Bulet sing bangsa lafal, bulet ning gone makna. Nah, kalau ilmu bayan ini pembahasannya pada takkid maknawi. Bulet ning gone makna. Adapun yang berikutnya adalah ilmu bada'. Wa ma bihi wujuh tahsinil kalam tu'rafu yud abil badi'i wassalam wa ma utawi ilmu bihi kang den kinawruhi apa ma kelawan bihi kang den kinawruhi apa ma wujuh tahsinil kalami apa pira-pira wernane bagusi kalam tu'rafu tegese den ngerteni apa ma yud aiku den arani apa ma bihi wujud tahsinil kalam bil badi'i kelawan bada' wassalamu wassalamu ala manit taba'al huda wassalamu tawi keselamatan alaman iku muga tetep ing atase wong ittaba kang anut sapa man al huda ing pitutur. Jadi ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui bentuk-bentuk atau cara memperindah kalam. Nah, itu adalah ilmu ma'ani. Nah, mungkin sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik dan menjadi kemanfaatan ilmu bagi teman-teman kelas 9. Namun untuk dipelajari, diulang, dan dicatat hal-hal yang penting sehingga nanti ketika mengikuti tes mid semester kalian dapat mengerjakan dengan mudah. Nah, mungkin itu untuk makna, insya Allah kalau nanti akan pertemuan yang akan datang, pertemuan yang sudah tatap muka nanti akan kami periksa satu persatu. Demikian dari saya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Roik sebagai host. Terima kasih.